Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di kajian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara dimulai, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta menjunjung tinggi Nabi Muhammad SAW. Mari kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Sudah tahu ya nama saya? Perwita Yulandari, bisa dipanggil Amah Perwita atau Perwita. Dan pengisi hari ini Ustazah Yusnita, dipersilahkan. Nah, langsungan aja. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali yang hadir hari ini sangat banyak ya. Alhamdulillah. Setiap langkah dapat pahala. Tema hari ini adalah semangat jauhi dendam. Dendam itu lawan kata dari pemaaf. Sebenarnya dendam itu apa sih? Dendam itu hati yang nggak terima, hati yang jengkel jika haknya dilanggar. Jadi dendam itu tidak menerima sesuatu. Kemudian semakin orang itu kuat dendamnya, semakin besar rasa dendamnya, maka dia akan semakin ingin membalas keburukan. Semakin ingin Semakin ingin membalas keburukan. Padahal kalau kita maaf ya, kita ulangin lagi ya. Jadi dendam itu lawan kata dari pemaaf. Apa sih dendam itu? Dendam itu rasa jengkel, rasa tidak terima dengan sesuatu yang sudah terjadi, apalagi hak kita dilanggar sama orang lain ya. Contoh aja lah yang patut kita teladani adalah Rasulullah SAW. Beliau itu bersih dengan namanya dendam. Mau dihina, mau dicaci, mau diintimidasi, tetap aja memaafkan. Itu adalah Rasulullah. Makanya akhlak yang paling mulia kan Rasulullah. Kita disuruh disuruh mencontoh akhlak dari Rasulullah. Banyak banget. Jadi dendam itu nggak suka melihat orang lain seneng. Pengennya melihat orang lain itu susah aja. Jadi jangan sampai kita punya rasa dendam terhadap orang lain, apalagi dendam kalau diperturutkan. Kalau udah dendam diperturutkan, ya udah pengennya balas dendam, ngejelek-jelekin, ngegunjing, ngebalas keburukan. Dendam itu selain merusak hidup kita, juga merusak akhlak. Kan nggak enak kan? Misalnya kita dendam, hati udah nggak nyaman, hati udah nggak tenang, itu dendam kalau diperturutkan seperti itu. Udah merusak akhlak, merusak hati, jadi nggak tenang, dunia akhirat juga nggak selamat itu ya. Jadi gimana sih caranya biar kita terhindar dari dengan namanya dendam? Yang pertama latihan untuk meredam rasa dendam itu. Nih misalnya kalau ada yang pastilah ada yang ngegunjing, tiba-tiba kita ngedenger, kita jadi apa? Paling juga ngebalas ngegunjing. Jangan, misal nih, lihatin tuh kayak gitu amat tuh penampilannya, lebay gitu kan. Alah, kayak penampilan kamu bagus aja, kayak penampilan dia bagus aja, pasti ngebalasnya gitu. Udah nggak usah dah, senyumin aja, ya nggak apa-apa, doain gitu. Misal juga banyak sekarang nih sama saudara, sama temen, bahkan
Sama suami sendiri aja kadang dendam pun juga ada kan ya, sama temen, apalagi yang namanya kerjaan. Ya Mbak Betty. Wah kalau udah menyangkut masalah dendam tuh hati tuh jengkel, jadi pengen marah, pengen balas dendam, melihat orang seneng itu nggak suka. Apalagi kalau ngegunjing apa dibilang dasar monyet gitu, terus kita apa, halah kayak situ gini, nggak perlu, udah senyumin aja, ya bukan monyet, manusia gitu. Jadi berusaha untuk mengontrol diri. Ada orang yang mau ngegunjing atau senyum aja, ada orang mau mencaci-caci atau senyum aja. Kita jangan balas mencaci, menggunjing ke orang lain, apalagi misal kita digunjing terus kita balas ngegunjing, ngomong sana ngomong sana ngomong sana ngomong sana, aduh udah banyak itu dosa. Mendingan kita diam aja, mau orangnya mau buruk mau kayak gimana, udah diam aja kita mas gitu. Jadi terus latihan tetap kontrol diri. Emang susah, namanya juga menuju surga kan pasti susah kalau mau itu. Jadi berusaha untuk terus memaafkan. Kalau udah memaafkan tuh hati tuh tenang, nyaman. Sebenarnya tuh orang mau mencaci, mau ngegunjing itu yang ngegerakin siapa? Allah. Tinggal kitanya aja gimana. Jangan lihat makhluknya. Kalau melihat makhluknya mah pasti jengkelin, tapi melihat oh ini ujian dari Allah, oh ini ujian ya itu, oh ini cobaan, udah minta ke Allah, ya Allah lembutkan hati, jadikanlah aku orang pemaaf. Kita juga nggak bisa memaafkan orang tanpa pertolongan Allah, nggak bisa. Semua hakikatnya yang baik ada di kita itu karena Allah. Misal ada juga nih WA tuh, misal WA kadang kita ngechat banyak, jawabannya cuman sip, oke. Jengkel nggak? Jengkel. Misal kita udah terima kasih nggak dibalas, sama-sama, enggak kan, ada yang kayak gitu, udah ngechat banyak-banyak dibaca doang. Ya udah, sebelum kita nge-WA, sebelum kita SMS, ngechatting, nolin dulu niatnya. Mau dibales mau enggak terserah. Hakikatnya dia yang ngebales WA, ngebales SMS, siapa yang ngegerakin? Allah. Mau ngebales mau enggak, udah biasa aja. Kita udah ngetik banyak, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kita jangan kayak gitu, ada orang yang SMS, ada orang WA, dibales aja. Dibalas aja. Ada udah ngechat banyak, ya terima kasih, orang terima kasih, kita balas sama-sama gitu. Jadi nanti misal kamu juga saya WA nggak dibalas, saya nggak mau balas, nggak perlu, udah balas aja, kita mah baik aja, nggak usah dendam, nggak usah itu, udah maafin aja, maafin, nanti hati mah nyaman. Apalagi kalau kita tingkatan orang nih, kalau misalnya kita dibalas buruk, boleh dibalas sama buruk, nggak boleh lebih. Ada yang bagus, orang balas ngasih kita keburukan, digunjing, dicaci, kita diem aja, itu bagus, udah diem aja. Yang paling bagus kita dijelekin, kita digunjing, tapi kita ngasih hadiah, itu yang luar biasa. Udah ya, yaudah saya gunjing kamu terus ya, terus kasih hadiah gitu. Ya itu paling bagus tuh. Misal ada yang ngegunjing atau apa, tetap aja kasih hadiah, kasih kue, kasih tuh. Buat apa sih itu? Buat ngelembutin hati. Nanti hati kita jadi lembut. Misal jengkel banget nih, jengkel, saya harus ngasih ini. Nanti kalau kita udah ngasih makanan, hati langsung lembut, langsung oh iya ternyata rasanya kayak gini. Jadi rasanya tuh nggak bisa dibayangin, nggak bisa diomongin, hanya bisa dirasakan dalam, oh begini ya rasanya gitu. Jadi terus latihan terus. Emang susah, emang namanya minta maaf tuh susah. 3 hal yang orang-orang sering dilupakan: minta tolong, minta maaf, dan terima kasih. Itu hal yang paling susah. Jadi sering orang tuh melupakan tentang hal itu. Kemudian yang kedua, jangan mempermasalahkan masalah. Jadi masalah kecil tuh jangan diperbesar. Oh ya udah gini, apa ini hikmahnya, apa ini, kita ambil hikmahnya ya. Jangan memperburuk suasana jadi kayak gimana, udah
oh ya udah nggak apa-apa, maafkan gitu ya. Misalnya orang lain gak mau maafkan, kita minta maaf duluan. Orang yang gak mau minta maaf ya nggak apa-apa, yang penting urusan kita sama makhluk udah, selanjutnya kita tobat ke Allah. Kemudian yang ketiga, untuk kemaslahatan bersama, untuk perdamaian, untuk silaturahmi kita, terutama sama saudara, apalagi saudara yang suka ngutang. Yang suka ngutang bayarnya susah, banyak nggak? Banyak. Jadi musuh. Udah tadinya pertamanya melas-melas, besar ditagih, marah-marah, udah sangat banyak. Jadi nih solusinya kalau ada orang yang ngutang, saya juga pengalaman soalnya. Ini pasti pengalaman semua nih, pada ketawa semua. Misal boleh nggak ngutang 3 juta gitu kan, pasti ada yang begitu. Nah caranya gimana? Mau ngutangin nggak ada tipe bayar, mau ngutangin tipenya bayarnya susah ya kan, atau caranya gini, kamu boleh ngutangin saudara, teman atau apa, tapi dengan syarat misalnya kamu kehilangan uang tersebut nggak nyesek. Kamu ngasih 500.000, anggap aja uang itu nggak bakal balik, tapi jangan bilang sama orangnya, udah nih saya kasih 500.000, mau balik mau nggak apa-apa, jangan, udah semampunya. Kemudian tidak berharap uang itu pulang, dan kalau hilang pun kita nggak nyesek gitu. Terus lihat dulu, kalau orang yang ngutang apa sih penghasilannya. Misal dia dagang, berarti dia ada nanti dia bisa bayar utang dari dagang. Misalnya kita ngutangin yang pengangguran, gimana dia mau bayar? Jadi harus selektif, bukan maksud pelit, tapi nanti takut hati kita kotor. Kecuali kalau udah wali nah ngasih aja, mau balik mau enggak terserah. Tapi kan kita nggak ada tipe kayak gitu ya. Gitu. Jadi misal kayaknya nggak ada tipe balik ini, ngasih 500.000 juga kayaknya nyesek, mampu sih tapi kayaknya nyesek, udahlah kasih uang aja, udah nggak usah ngutang. Kamu ngutang 3 juta saya nggak punya, ngutang 1 juta saya ada, tapi saya ada perlu, udah saya kasih 50.000 aja, nggak usah dibayar gitu. Caranya begitu. Jangan sampai nanti kita gara-gara ngutang jadi sakit hati, jadi musuh gitu ya. Saya juga ada, tapi udahlah nggak apa-apa gitu, nggak terus memperpanjang masalah. Tapi kalau belum sampai ke derajat itu istilahnya, jadi mau ngutangin seberapa, kalau hilang ikhlas. Kalau misalnya orang nggak ada tipe bayar, udah kasih aja seikhlasnya, mau 50, mau 100, mau apa. Kalau nggak punya uang ya gitu ya. Jadi jangan sampai kita hidup tuh banyak musuh. Kemudian apalagi sama saudara-saudara, terus banyak tuh saudara yang begitu tuh ya, apalagi yang belum nikah nih, kadang hajatan utang kemana-mana, habis nikah pusing. Banyak gitu. Jadi kontrol diri. Alhamdulillah, jangan sampai kalau nikah tuh utang sana utang sini. Udah, yang penting syar'i, bagus menurut Allah, bukan menurut makhluk. Jangan mau dipandang mewah oleh makhluk. Yang penting mah sah aja sebenarnya, resepsi mah ya sederhana aja semampunya. Jangan dipaksakan diri sampai nabung 1 tahun, habis cuma 1 hari. Begitu ya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati.